bakalan ada podcast Kartini Days pada tanggal 21 April 2026. Betul, yang bertemakan tentang antara kodrat dan karir. Betul, karena masih bingung banget ya kalau perempuan itu harus fokus ke pendidikan atau keluarga sih. Tanpa berlama-lama lagi, kita panggil 3 bintang tamu yang sangat cantik dan wawasannya sangat luas banget nih. Betul. Tapi kita sulap dulu aja yuk. Iya. Jadi kita akan gini, nanti orang-orangnya ada di sini ya teman-teman. Benar. 1, 2, 3. Nah, di sini kita perkenalan dulu. Ada Teh siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ranti Restiawati dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Erni Handayani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2025. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fatimah Ferenza, Prodi Komunikasi Angkatan 2023. Nah, sekarang kita langsung mulai aja ya pembahasan tentang Kartini Days. Betul, kita tanya-tanya nih menurut pendapat mereka bertiga. Menurut kalian, apa sih definisi perempuan itu? Menurut saya ya, perempuan itu adalah sebuah sosok yang akan dituakan, bukan dituakan seperti umur atau apa, tapi di mana beliau itu bisa melindungi, bisa merangkul. Karena seorang perempuan di rumah ya, pasti tanggung jawabnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya, untuk suaminya, dan sekelilingnya. Menurut saya sendiri, perempuan itu bukan hanya sosok yang memiliki hati nurani yang lembut gitu kan, tetapi perempuan itu harus memiliki tanggung jawab yang sepenuhnya yang harus dimatangkan untuk kedepannya. Terlebih untuk kedepannya dia itu akan berkeluarga kan, termasuk seorang perempuan itu akan menjadi seorang ibu dan istri. Betul sekali. Sekarang kita ke Teh Fatim nih, gimana pandangannya? Kalau menurut aku sebenarnya sederhana ya, perempuan itu adalah sosok yang bersih. Soal tadi memiliki tanggung jawab, semua manusia punya peranan yang sama, cuma perempuan itu punya dominan soal kasih dan sayang. Betul sekali. Terus aku mau nanya nih, kalau sekarang nih Hari Kartini masih relate nggak sih di zaman sekarang, di zaman era modern ini? Kalau untuk saya sendiri ya, pendapat saya sendiri, untuk Hari Kartini ini masih relate sama anak muda sekarang. Karena kenapa? Anak muda sekarang itu sekarang lebih dominan untuk mengejar pendidikan mereka. Betul. Nah, itu seperti itu untuk untuk mengejar pendidikan mereka dan juga mengejar karir mereka gitu kan, ketimbang untuk menikah terlebih dahulu. Iya. Mungkin kalau dari saya hanya tambahan saja sepertinya, karena perempuan itu butuh value, dan value itu didapatkan dengan pendidikan, dengan pengalaman dan sebagainya. Dan value dan pendidikan dan semua pengetahuan yang dia dapatkan itu nanti akan diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, berarti penting sekali dong dari Hari Kartini ini bukan hanya sekedar cuman ucapan selamat Hari Kartini Day atau apalah dan sebagainya, tapi bagaimana sih cara kita untuk menghargai perjuangan Ibu kita Kartini, yang bagaimana sih untuk menyetarakan antara perempuan dan laki-laki dalam pendidikan. Kalau menurut aku setuju banget sama pendapat ini. Kalau pendapat mungkin tambahan dari aku tuh cuma kenapa masih relate, karena nilai-nilai perjuangan yang dibawa sama Ibu Kartini itu nggak pernah mati gitu, nggak pernah padam gitu, dan setiap manusia tuh pasti punya perjuangannya tersendiri, dan apalagi perempuan gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, tergerus oleh zaman teknologi canggih, kita tetap punya perjuangan, dan itulah yang nggak akan. Betul, setuju banget. Kayak cuman beda perjuangannya aja nggak sih? Beda zamannya aja. Tapi kalian setuju gak sama orang-orang yang bilang perempuan tuh gak perlu fokus karir? Gimana ya? Kalau dalam pandangan saya tidak setuju. Kenapa? Seperti yang tadi yang saya bahaskan ya, perempuan itu butuh value, perlu harga diri, dan bagaimana sih caranya dia bisa bertegak, berdiri lurus di suatu tempat di mana dia tidak terlalu bergantung pada suami. Karena kan kita tidak tahu ya nanti akan terjadi seperti apa kepada perempuan tersebut. Tapi kalau dia punya value yang tinggi, pendidikan yang tinggi, karir yang bagus, maka dia bisa bertahan melawan kerasnya kehidupan sekarang. Apalagi kan ya sekarang Pak, yang banyaknya teknologi yang canggih, persaingan di dunia kerja dan sebagainya, apalagi soal materi, dan seperti itulah. Makanya karir itu sangat penting untuk perempuan. Baik, kalau untuk saya pribadi, karir itu penting sih untuk perempuan ya. Lebih di zaman sekarang, pastinya untuk membahas zaman sekarang terus kan, karena tahulah sekarang zamannya modern gitu kan, bukan hanya laki-laki aja nih harus fokus karir, tapi kan ketika di masa depan nanti, ketika
peran keluarga itu penting dari satu sama lain, masa kita nggak bisa ngebantuin suami kita gitu kan. Nah terlebih seorang perempuan itu kan berarti kan harus punya aset juga ya untuk bisa mengembangkan keluarganya sendiri, setidaknya bisa saling bahu membahu dan juga saling membantu gitu. Tapi kalau dari Teh Fatim gimana tanggapannya? Kalau dari aku sih sebenarnya karir itu buat perempuan cukup bagus, apalagi buat pengalaman sama ya boleh lah buat pemasukan lah ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita masih sendiri nih, masih single gitu. Tapi ya soal yang tadi sebenarnya menurut aku sih cukup butuh keseimbangan aja. Jadi di karir boleh jalan gitu kan, pendidikan juga apalagi gitu, pendidikan terus di keluarga atau di rumah ya sama juga harus bagus gitu, jadi harus seimbang. Oke, menurut kalian kan dulu mah ya kodrat perempuan tuh kayak cuman di dapur ngurus rumah, terus bersih-bersih. iya ngurus keluarga, pokoknya mah jadi ibu rumah tangga aja nih. Tapi di era modern sekarang, menurut kalian kodrat sebagai wanita teh gimana gitu? Boleh? Ya boleh. Menurut pendapatku untuk perempuan di karir gitu ya, kalau maksudnya di era modern ini kayak gimana gitu antara karir dengan keluarga, sebenarnya lebih ke harus seimbang tetap ya, tadi yang aku bilang meskipun zaman berubah tapi nilai-nilai kita tuh nggak ada yang berubah sama sekali gitu. Nah terus untuk yang di karir tuh tadi aku sempat singgung sih, sebenarnya kalau masih single terus mau cari pengalaman, cari pengalaman buat diri sendiri itu nggak masalah. Tapi untuk kembali lagi ke kodrat sebenarnya kita harus ngerti dulu sih arti kodrat ini itu seperti apa gitu. Karena kalau misalnya hanya sekadar mengembalikan perempuan kepada atau mengembalikan perempuan di rumah gitu kan bekerja, sebenarnya tugas-tugas perempuan di rumah juga kalau di rumah ya karena misalnya nanti berumah tangga gitu kan tugasnya sebenarnya nggak melimpahkan semua ke perempuan. Harus ada kerjasama ya antara suami sama istri. Iya, nah kayak gitu, itu sih poinnya. Betul. Oke. Kalau dari Ranting? Oke, kalau menurut pandangan saya ya tentang kodrat sama karir kan ya. Kodrat itu kan sesuatu yang sudah ditentukan ya. Kalau yang ditentukan itu kan melahirkan dan mengurus anak seperti itu. Sedangkan buat karir itu adalah kebutuhan. Dimana kita itu perlu status sosial. Kenapa? Kalau status sosial kita tinggi, kita akan dihargai di masyarakat. Dan anak kita, keluarga kita juga akan lebih dihargai oleh warga sekitar. Nah seperti itu. Tapi untuk kodrat kita seperti ibu, iya benar, kita harus menikah. Kita harus berkeluarga, kita harus membesarkan anak kita dengan baik. Nah, dan karir pendidikan itu juga penting untuk keluarga juga. Jadi di mana sih kayaknya kita harus mengajarkan anak kita pengetahuan, pengalaman itu tidak bisa hanya didapatkan oleh wanita yang hanya diam, tapi wanita yang belajar, wanita yang memiliki pengalaman seperti itu. Jadi menurut saya keduanya sangat penting sekali. Tapi maaf banget nih aku memotong nih. Tapi ada aja apa sih namanya kayak sindiran-sindiran dari apa sih namanya dari tetangga-tetangga atau orang-orang lah, perempuan mah jangan ngejar karir, jangan sekolah tinggi-tinggi gitu. Tahu ujung-ujungnya masih di dapur gitu, ujung-ujungnya jadi rumah tangga. Ya udahlah terima aja gitu, maksudnya diem nunggu yang datang gitu. Ya benar sekali, mungkin banyak ya yang kayak gitu. Betul. Dan menurut aku pemikiran itu adalah pemikiran yang kolot, cukup kolot. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan zamannya sekarang. Betul. Sekarang itu fokusnya pendidikan. Kalau dulu kan ya untuk pendidikan aja diwajibkannya mungkin hanya SMP. Kalau sekarang beda. Sekarang kita diwajibkan untuk S1 kalau bisa ya. Dan itu berpengaruh lagi dengan status sosial. Mungkin mereka pandangnya kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, akhirnya ke dapur juga, akhirnya hanya masak juga. Namun untuk sekarang itu tidak relate. Padahal sebenarnya di dapur juga butuh ilmu ya nggak? Dapur juga butuh ilmu. Jadi kalau ada anggapan sekolah ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ke dapur ya. Tapi kan kita juga di dapur mau dapurnya nanti yang bersih, rapi, enak, masakannya enak-enak gitu kan? Itu kan perlu ilmu. Iya benar sekali. Jadi ibu rumah tangga yang bervalue gitu minimal ya. Tapi aku kepo sih sama kalian di rumah ngapain aja sih kegiatannya? Atau ada kegiatan-kegiatan yang bisa ngasih tips ke teman-teman gitu? Apa ya? Mungkin kalau kegiatan buat termasuk cewek gitu ya, kalau di rumah nggak mungkin cuman belajar, diem gitu kan, nonton drakor dan sebagainya. Pasti
bersih-bersih itu juga diutamakan kan di rumah. Nah makanya kenapa untuk di masa depan nanti kita tuh perlu gitu kan, perlu ilmu. Jadi dalam artian buat apa-apa tuh pakai ilmu gitu kan, kita belajar juga iya, ngebersihin ngejalanin tanggung jawab di rumah juga iya gitu kan. Jadi sebenarnya tuh balance gitu, nggak terbelah jadi dua gitu, nggak terbelah. Benar sih. Berarti belajar, beberes, bersih-bersih, oke. Pokoknya mah seimbang gitu antara karir sama kodratnya gitu. Kalau dari nanti mungkin di rumahnya ngapain atau punya tips? Kalau di rumah ya karena mungkin sekarang saya tinggalnya di asrama. Tapi kalau dulu sih lebih ke gimana sih caranya kita untuk berkomunikasi dengan keluarga. Jadi kan tadinya sudah dibahas kan untuk belajar dan sebagainya. Nah, komunikasi dengan keluarga juga penting. Kenapa? Karena kita butuh support system, di mana keluarga itu menjadi support kita untuk kita terus berkembang dan lebih baik lagi. Apalagi di pendidikan, pasti tugas kuliah itu banyak ya. Dan saya yang di rumah itu fokus ke pelajaran, komunikasi, dan tentunya untuk pengembangan diri saya. Karena ilmu itu tidak cukup hanya di kampus saja kan. Namun untuk di rumah tersendiri saya juga ikut organisasi, itu termasuk juga ya. Organisasi apa tuh? Organisasi. Nah, saya ikut Lingkung Seni Sekarwinaya Darul Iman. Nah, di sana itu kita itu belajar seni dan jadi pengetahuan sosial tentang seni-seni budaya seperti itu. Saya juga ikut beberapa organisasi lainnya dan itu tuh benar-benar untuk pengalaman diri kita. Cukup aktif berarti ya? Alhamdulillah sih. Kenapa? Karena kalau kita hanya diam kita tidak akan tahu apa-apa. Tapi benar banget sih. Menambah relasi. Iya, benar sekali. Kalau dari Teh Fatin gimana? Sebenarnya keseharian aku di rumah ya pastilah mengerjakan domestik lah ya, kerjaan domestik di rumah gitu. Tapi aku juga ya kalau misalnya kita nyampetin sama hari ini ya, aku nggak berhenti di mengerjakan pekerjaan domestik, tapi aku juga belajar, aku juga mencari pengalaman tadi sama lewat organisasi gitu kan. Dan ya sebenarnya bisa aja aku memilih kayaknya ya ini sekarang aku sedang kuliah gitu kan, bisa aja aku memilih untuk diam di rumah gitu, entah itu bantuin orang tua sambil menunggu ada yang datang, tapi aku nggak memilih itu gitu. Aku bisa sambil aku memilih buat kuliah gitu kan. Dan nanti kalau misalnya pulang ke rumah lagi bantuin orang tua enggak. Nah, benar banget ya, cocok banget kan sih kita menang mereka. Iya, relate, nambah wawasan kita nih. Dari yang nggak tahu jadi wah gini loh gitu. Tapi teman-teman pasti penasaran, ada gak sih kalian pengalaman yang emang menurut kalian tuh wah ini berhasil nih di diri aku, bisa sih ngelakuinnya gitu sampai ke titik itu, bisa gak gitu? Ada gak pengalamannya gitu? Mungkin lebih curhat boleh nggak sih? Boleh. Kan ini ngobrol-ngobrol, sharing-sharing biar kita juga tahu ya. Buat tips juga, bisa jadi teman-teman bisa ngikutin kamu gitu. Mungkin banyak juga ya teman-teman yang berasal dari keluarga yang agak ini ya kurang mampu dan sebagainya di bidang ekonomi, dan mungkin ada juga yang keluarganya kurang, maksudnya kayak ada yang ada, maaf banget sekali ini, kayak ada yang nggak ada ibunya, nggak ada ayahnya dan sebagainya. Dan kebetulan saya ada di posisi keluarga saya benar-benar kurang mampu dan saya hanya bersama ibu saya karena ayah saya kebetulan saat kelas 1 SMP telah meninggal dunia. Dan perjalanan hidup saya, dulu saya nggak diberi uang jajan. Jadi saat saya sekolah SMP dan SMA, gimana sih caranya saya bekerja untuk memenuhi list-list yang ingin saya dapatkan dari uang jajan, pakaian dan sebagainya. Dan itu tuh semuanya dilakukan dengan mengandalkan yang semangat aja, yang penting yakin aja. Dan jalannya itu tiba-tiba ada begitu aja. Kenapa? Kalau saya terpuruk di situasi kayak gini, mungkin saya nggak akan sampai kuliah di titik ini, saya nggak akan dapat relasi ataupun apapun pengalaman. Tapi walaupun saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, alhamdulillah sekarang saya dapat kuliah, dan kuliah itu dapat bantuan dari negara juga. Ya ternyata begitulah hidup. Kita tidak tahu kita berasal dari mana, tapi kita bisa merubah kedepannya kita mau seperti apa, tergantung dengan diri sendiri. Nah kalau dari Erni nih gimana? Ada pengalamannya nggak? Kalau untuk dari Erni sendiri tentu ada ya Teh, karena setiap manusia pasti punya pengalaman ya. Erni sempat gap year kan 2 tahun ini. Nah waktu pas begitu sekolah itu Erni punya impian untuk langsung kuliah gitu kan. Tapi ternyata benar nggak semua orang tuh kehidupannya bisa setara gitu kan. Pasti ada kalanya di bawah gitu kan. Jadinya untuk kayaknya mungkin
bukan rezekinya gitu kan, mungkin bisa lah untuk kerja dulu gitu kan. Tapi pada hari itu juga emang ekonomi lagi gak baik-baik aja gitu kan, sampai akhirnya tuh cuman saya doang sih yang kerja gitu kan, melihat teman-teman udah pada kuliah gitu kan, karena terbelakang keluarga mereka gitu ya. Sempet kayak ngerasa kayak, oh kayaknya itu nggak akan kealamin sama aku, kayaknya emang cuma sampai sini doang titiknya gitu ya, cuma untuk kerja, selebihnya melanjutkan hidup gitu kan. Tapi selalu bilang ke teman-teman, aku bakal ngerasain kuliah nggak ya? Aku pengen kayak kalian gitu kan. Bahkan kalau misalkan ketemu sama teman-teman yang kuliah gitu kan, mereka cuma ngebahas tentang perkuliahan mereka, tapi aku kayak, aku harus bahas apa gitu kan? Karena sih minder ya. iya kayak gitu kan, sampai kayak bisa nggak ya kuliah, tapi pengen banget gitu kan. Ya udah akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, berusaha ikhlas kerja selama 2 tahun, tiba-tiba dapet tawaran gitu kan, meskipun emang bukan dari biaya sendiri, meskipun emang alhamdulillah gitu kan kepilih untuk dibiayai oleh negara langsung gitu kan, kayak wah ini mungkin rezekinya, mungkin emang harus ngerasain susah dulu mungkin ya, harus ngerasain cari uang tuh gimana sih susahnya gitu kan, cari apa caranya macet-macetan buat kerja gitu kan. Sekarang dapat kayak tawaran untuk mau nggak kuliah gitu kan, jadi sekarang stop dulu kerjanya, mau nggak kuliah, kuliah yang benar. Berarti mulai dari mimpi yang besar ya sih? Iya, mulai dari mimpi yang besar. Kuncinya ikhlas. Nah Iya, itu benar banget. Kalau dari tempat tim, gimana nih? Sebenarnya untuk mencapai di titik ini aku juga apa ya, dia sama kayak temennya butuh perjuangan. Ya nggak ada lah ya yang nggak perjuangan. Tapi sebenarnya mungkin agak berbedanya di, kalau aku dulu memang sempet apa ya, dapet informasi lebih banyak tentang kayak oke, perempuan akan berakhir di rumah gitu kan. Nah saat ini gitu ada di titik dimana ketika aku sadar bahwa oke, perempuan di rumah, tapi gak cuma sebatas itu. Kalau misalnya aku nanti ingin apa ya, melahirkan generasi yang bagus, ya itu tadi aku perlu ilmu. Nah, maka dari situ aku memutuskan buat kuliah, dan ya alhamdulillahnya Allah bukakan jalannya gitu lah, lewat waktu itu dari sebaran brosur gitu kan di Universitas Al-Ihsan sih, ya udah gitu kan, kebetulan ada kesempatan emas, Jadi gas ya. ambil gitu. Wah, sangat keren dan apa ya namanya, menginspirasi nih bagi banyak orang, terkhusus aku. Termotivasi banget lah aku juga ya sebagai betul. perempuan. Makasih banyak banget buat Buat teteh teteh semua, Teh Ranti, Teh Erni, Teh Fatim. Iya, udah menyempatkan hadir Hadir dan di episode. mau apa sih namanya, berbincang-bincang dengan kita gitu. Semoga menginspirasi dan memotivasi banyak orang di di luar sana gitu. Semoga episode ini semakin relevan ya di hari Kartini ini. Hatur nuhun sadayana. Udah nonton di podcast Kartini Days hari ini. Dadah, sampai jumpa. Dadah. Oke, Cuman beda apa sih namanya, perjuangannya